Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah akan membahas sebuah judul 4 pilar bangunan rububiyah. Terdapat pada halaman 159. Saya lihat ada banyak kekacauan dalam terjemahan, maka izin nanti beberapa bagian akan saya bacakan teks Arabnya sebagai tambahan dan pelurusan. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Iyyaka na'budu dibangun di atas 4 pilar. Merealisasikan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan perkataan lisan dan perkataan hati, amalan hati dan amalan anggota tubuh. Ini terjemahnya agak sedikit kurang bagus. Yang betul, at-tahaqququ bima yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yardahu min qawli lisan wal qalbi wa amalil qalbi wal jawarih. Merealisasikan iyyaka na'budu tidaklah sempurna sebelum keempat pilar ini berdiri dengan tegak. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Realisasi ubudiyah atau ibadah itu apabila 4 pilar ini tegak. Pilar yang pertama dan yang kedua itu kembali kepada hati, yaitu ucapan hati dan amalan hati. Pilar yang ketiga itu kembali kepada lidah. Pilar yang keempat kembali kepada perilaku dan perbuatan anggota tubuh. Jadi 2 pilar ubudiyah berhubungan dengan hati, yaitu ucapan hati dan perbuatan atau amalan hati. Lalu pilar ubudiyah yang ketiga berhubungan dengan lidah. Kemudian pilar ubudiyah yang keempat berhubungan dengan perbuatan anggota tubuh. Jadi inilah 4 pilar ubudiyah tersebut. Baik, yang menarik jemaah sekalian, dari 4 pilar tersebut nomor 1 dan nomor 2 berhubungan dengan hati. Di sini tadi disebutkan
merealisasikan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Merealisasikan apa yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbedakah antara cinta dengan ridha? Atau setiap orang yang dicintai oleh Allah berarti Allah telah ridha kepadanya? Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita menyebutkan bahwa cinta lebih umum daripada ridha. Ya, jadi semua orang-orang yang beriman dicintai oleh Allah, tapi segolongan di antara mereka diridhai oleh Allah. Jadi ada pendapat seperti itu, bahwa cinta lebih umum sementara ridha lebih khusus. Baik, dan cinta Allah, keridhaan Allah terdapat dalam rububiyah. Makanya sedikit mengulang kajian yang lalu, tujuan ibadah dalam pandangan ahli sunnah adalah Allah. Jadi kalau orang-orang Qadariyah berpandangan tujuan ibadah adalah mendapatkan nikmat dari Allah. Bagi orang-orang Sufiyah, tujuan ibadah adalah mendapatkan cinta kepada Allah. Nah, adapun orang-orang yang berjalan di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, mereka berpandangan bahwa tujuan dari ibadah ini adalah mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah. Tujuan salat, tujuan puasa, tujuan tilawah, tujuan semuanya adalah bagaimana Anda mendapatkan Allah. Orang-orang yang mendapatkan Allah akan mendapatkan segala-galanya, karena segala-galanya ada pada Allah. Dan orang-orang yang kehilangan Allah akan kehilangan segala-galanya. Ya, oleh sebab itu selalu yang menjadi tujuan ibadah adalah Allah. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang puasa, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang menjalankan puasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala. Jadi tujuan puasa yang pertama imanan, yaitu Allah. Tujuan puasa yang kedua adalah mendapatkan balasan dunia ataupun akhirat. Jadi jemaah sekalian, semua cinta Allah, semua ridha Allah ada di dalam satu kata, yaitu ibadah. Semua cinta Allah dan ridha Allah ada di dalam satu kata, yaitu ibadah. Maka siapa yang menginginkan cinta itu, hendaklah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, kesungguhan dalam beribadah artinya tegakkan 4 pilar ibadah tersebut. Baik, yang pertama, perkataan hati ialah i'tiqad ataupun keyakinan. Kenapa keyakinan itu dinamakan dengan dinamakan perkataan hati? Bukankah keyakinan itu perbuatan hati? Jawabannya jemaah sekalian, karena keyakinan yang dimaksud di sini adalah la ilaha illallah. Sementara la ilaha illallah adalah ucapan. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menganggap keyakinan terhadap la ilaha illallah adalah perkataan hati. Ingat jamaah sekalian, ada 3 level keyakinan. Kadang-kadang kita yakin disebabkan karena fakta-fakta yang indrawi. Anda yakin api itu membakar karena Anda lihat secara langsung
ini keyakinan berdasarkan indera. Yang kedua, kadang-kadang keyakinan itu berdasarkan ilmu ataupun penelitian. Kalau ada seseorang yang mengambilkan air got, lalu dia mengatakan ini air got di dalam banyak kuman, Anda yakin? Bukan karena indera atau melihat, tapi karena hasil penelitian ilmiah, air yang kotor pasti ada kumannya. Ini berarti Anda yakin disebabkan karena fakta logika ataupun fakta penelitian. Yakin yang ketiga bukan karena indera, bukan karena logika, tapi yang ketiga adalah karena wahyu. Karena wahyu. Maka iman yang selalu dibicarakan Al-Quran, keyakinan yang selalu dibicarakan Al-Quran adalah keyakinan karena wahyu. Namun jemaah sekalian, 3 jenis keyakinan ini hanya satu keyakinan yang tidak mungkin salah, yaitu keyakinan yang bersumber dari wahyu. Jadi coba lihat betapa kokohnya keyakinan dalam iman, karena keyakinan dalam iman itu sumbernya adalah wahyu, dan wahyu itu nggak mungkin salah. Nah, keyakinan-keyakinan indera, keyakinan-keyakinan logis, ini kadang-kadang masih bisa salah. Saya yakin telah melihat si Muhammad, ternyata Mahmud. Pandangan saya keliru. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka keyakinan dalam keimanan kita adalah keyakinan yang sangat kokoh, karena keyakinan itu diambil dari sumber yang tidak mungkin salah, yaitu wahyu. Di mana kekeliruan orang-orang munafik? Kekeliruan mereka, keyakinan yang datang dari wahyu ini dipaksakan agar logis, sehingga ketika tidak logis mereka tidak terima. Contoh, wahyu mengatakan di alam kubur akan ada 2 malaikat, akan ada pertanyaan marrabbuka sampai akhir. Ini keyakinan bersumber dari wahyu yang tidak mungkin salah. Muncul orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, kami tidak dapat yakin meskipun sumbernya wahyu kalau tidak logis. Ini penyakit. Satu keyakinan yang gak mungkin salah bagi mereka meragukan kalau tidak logis. Maka jemaah sekalian yang hormati, itu jalan orang-orang Mu'tazilah. Waliyahillah. Perkataan hati ialah i'tiqad atau keyakinan terhadap apa yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala mengenai dirinya, sifatnya, perbuatannya, malaikatnya, dan pertemuan dengannya. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut, lebih tajam. Apa yang mesti Anda tahu tentang Allah? Apa yang mesti menjadi keyakinan Anda tentang Allah? Ternyata ada 5 hal ini yang mesti Anda tahu tentang Allah, dan itu akan dibahas pertemuan Sabtu besok insyaallah ta'ala. Keyakinan terhadap apa yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala mengenai dirinya. Ini pun garis bawahi bahwa ketika Allah ingin manusia mengenal dirinya, Allah tidak membiarkan, Allah kemudian membimbing manusia melalui ayat. Maka Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya, melalui wahyunya. Kenapa demikian? Karena mengenal Allah dengan wahyu berarti mengenal Allah dengan sesuatu yang tidak mungkin salah. Karena wahyu tidak mungkin salah. Makanya ketika orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa, mereka mengatakan
lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Wahai Musa, kami tidak lagi beriman kalau kami tidak melihat Allah itu dengan jelas. Jadi orang-orang Bani Israel ini ingin mengenal Allah dengan penglihatan, sementara Allah memperkenalkan diri dengan wahyu. Pertanyaan jamaah sekalian, manakah yang lebih kuat? Mengenal Allah dengan penglihatan atau mengenal Allah dengan ilmu? Jawabannya, mengenal Allah dengan ilmu lebih kuat daripada mengenal Allah dengan penglihatan. Kenapa? Karena ilmu sumbernya adalah wahyu, sementara pandangan sumbernya adalah mata. Mata sering salah, mata sering keliru. Maka kalau Anda ingin mengenal Allah dengan mata Anda, artinya Anda ingin mengenal Allah dengan sesuatu yang bisa keliru. Lagi pula bagaimana dengan orang-orang buta yang tidak bisa melihat? Orang tua yang sudah lemah melihat. Maka alhamdulillah, ma'rifatullah, mengenal Allah tidaklah melalui pandangan mata yang lemah ini, tapi melalui sesuatu yang paling kuat dalam diri manusia, yaitu ilmu. Nah, dan ketika ilmu itu sumbernya Al-Quran dan hadis, maka itu adalah ilmu yang tidak mungkin salah. Baik jamaah sekalian, maka di sini beliau mengatakan terhadap yang diberitahukan Allah tentang dirinya. Jadi tidak ada jalan, tidak ada pintu mengenal Allah kecuali dengan kalamullah, kecuali dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga keyakinan tentang sifat-sifat Allah, keyakinan tentang malaikatnya, keyakinan tentang pertemuan dengannya sebagaimana yang disampaikan melalui lisan para rasul-rasul. Jadi rukun iman yang 6 ini semuanya kategori perkataan hati. Ini ubudiyah yang pertama. Perkataan hati meliputi rukun iman yang 6. Yang kedua, perkataan lisan. Perkataan lisannya itu menginformasikan hal tersebut. Maksudnya, apa yang Anda yakini itu nggak boleh disembunyikan, tapi harus diucapkan. Maka Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hatinya percaya dengan semua dakwah Nabi SAW, tapi beliau tidak mengikrarkannya secara lisan. Ada satu ucapan Abu Talib yang dicatat oleh ahli-ahli sejarah. Beliau mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin khaira dinil bariyah. Aku tidak ragu bahwa agama yang diajarkan Muhammad adalah agama terbaik. Jadi beliau yakin dengan Islam ini, tapi beliau tidak menginformasikannya dalam bentuk ikrar. Maukah Abu Talib mengucapkan syahadat? Dia tidak mau. Maka keimanan hati yang tidak diikrarkan melalui syahadat tidak sah. Sebab itu ketika Abu Talib ini wafat, anaknya Ali berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad mata ammukal kafir. Ya Rasulullah, pamanmu yang kafir itu telah wafat. Dan Rasulullah tidak menegur ucapan Ali ini. Seandainya ucapan Ali ini keliru, pasti Nabi SAW meluruskan. Tapi Nabi mengatakan, Nabi diam saja. Berarti ucapan Ali bahwa Abu Talib adalah kafir, ucapan yang benar. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa keimanan sekokoh apapun dalam hati seseorang tidak sah sebelum keimanan itu diikrarkan dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya membelanya.
ya, membela keimanan itu. Jadi Anda beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, qada dan qadar. Nah, apapun yang menjadi keyakinan, menjadi keimanan harus dibela. Ya, harus dibela. Kemudian menjelaskan kebatilan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengannya. Karena bid'ah yang paling berat adalah bid'ah dalam keimanan. Ya, bid'ah kaum Murji'ah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Khawarij. Sebab itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya apa induk-induk dari bid'ah itu, atau siapa ahli bid'ah itu. Beliau mengatakan ahli bid'ah itu ada 4. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua adalah Murji'ah, yang ketiga adalah Mu'tazilah, yang keempat adalah Qadariyah. Ya, ini keempat ini yang dinamakan ahli bid'ah, kata Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau ditanya bagaimana dengan aliran Jahmiyah, aliran yang gak percaya adanya nama dan sifat Allah, beliau mengatakan mereka bukan ahli bid'ah lagi, mereka telah kafir. Berarti ahli bid'ah ini muslim, tapi mereka tidak muslim polos, mereka muslim ahli bid'ah. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara ibadah lidah adalah berbicara, menjelaskan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan keimanan. Nah, ini yang dinamakan ahli bid'ah itu. Karena ada bid'ah dalam ucapan saja, ada bid'ah dalam perbuatan saja, itu bid'ah yang sangat ringan. Bid'ah ucapan misalnya seperti zikir-zikir yang tidak diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, bid'ah perbuatan seperti perbuatan yang dianggap ibadah padahal tidak. Misalnya ar-raqas. Ar-raqas itu adalah menari sambil berzikir. Nah, jemaah sekalian, apa yang menjadi kesulitan memahamkan bid'ah ini kepada masyarakat? Kesulitannya adalah syubhat, ketersamaan. Karena bid'ah ini memiliki dua sisi. Di sisi A dia baik, di sisi B tidak baik. Contoh, seseorang yang berzikir mengucapkan subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di sisi zikir ini, dari aspek ini sangat baik. Tapi ketika dilakukan sambil menari, menarinya ini enggak baik. Nah, Anda lihat di sini tersamarlah, syubhatlah, karena ada yang baik tidak terpisah dengan yang tidak baik, menyatu. Ini syubhat, sehingga sebagian orang melihat sisi baiknya, mereka mengatakan baik. Sebagian mengatakan tidak, itu sisi baik itu tidak baik karena dia tidak terpisah dengan yang tidak baik. Makanya kesulitan kita mengkomunikasikan bid'ah ini ke masyarakat, karena masyarakat tidak melihat aspek terlarangnya. Mereka hanya melihat aspek baiknya. Misalkan saja ada orang tertentu, kelompok tertentu, mereka berzikir sambil menggunakan gitar dan organ. Saya sih berpikir kalau di masjid ada organ, tinggal tambah palang aja itu. Baik. Saya tanya kepada pimpinannya, kenapa zikir pakai gitar? Kata dia, kita ingin melarutkan hati ini dengan zikir. Bagus bukan? Cuman bagaimana Anda melarutkan hati Anda dengan zikir? Kata dia, dengan musik inilah. Karena musik ini punya getaran terhadap hati, gitar, organ, sehingga getaran hati dalam musik ini yang melarutkan hati dengan zikir. Oke, zikirnya
Enggak jadi soal. Tapi media zikirnya adalah musik, tentu ini terlarang. Nah, ketika zikir yang baik, musik yang terlarang, ini kemudian bersatu, terjadilah syubhat, tersamar. Namun ketersamaran ini hanyalah bagi orang yang tidak berilmu atau tidak belajar. Adapun orang-orang yang belajar, tujuan belajar untuk melihat segalanya lepas dari ketersamaran. Kalau saya masih melihat sesuatu tersamar, saya belum belajar. Karena fungsi ilmu adalah untuk menyingkap ketersamaran itu. Nah, maka oleh sebab itu, ini zikir dan ini menari atau musik menyatu. Bercampur antara yang baik dengan yang tidak baik, tersamar. Bagi orang yang belajar tidak tersamar. Kenapa? Karena ketika ini dikembalikan ke zaman Nabi ternyata nggak ada. Zikir terbaik zikirnya Nabi, nggak ada yang begituan. Zikir terbaik zikirnya para sahabat, nggak ada yang pakai alat musik. Jadi ketika di zaman mereka tidak ada, ketersamaran ini pun hilang, menjadi keyakinan bahwa praktik-praktik tersebut adalah bid'ah. Jadi maksudnya jemaah sekalian, bid'ah dalam ucapan, bid'ah dalam perbuatan merupakan dosa. Ya. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah bid'ah dalam keimanan. Misalnya bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan Allah itu enggak punya zat. Allah itu hanya satu kekuatan gaib yang bisa mendengar, bisa memberi, bisa melihat, bisa menyayangi. Jadi Allah itu enggak memiliki zat. Ini kan bid'ah dalam keimanan. Nah, contoh lain misalnya bid'ah dalam keimanan bahwa Allah menciptakan malaikat dari nur Muhammadi. Jadi setelah Allah menciptakan nur Muhammadi atau dinamakan juga dengan nur Mustafa. Ketika Allah ingin menciptakan malaikat, maka Allah mengambil sebagian dari nur Mustafa, nur Muhammadi, lalu diciptakanlah malaikat. Jadi nur Muhammadi berasal dari cahaya Allah. Lalu nur Muhammadi ini diambil sebagian untuk menciptakan malaikat. Nah, ini kan bid'ah dalam keimanan. Hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khalaqallahu al-malaikata min nur." Dan Allah menciptakan malaikat itu dari nur. Titik. Dan Allah tidak menyebutkan kategori nurnya. Lalu muncul orang-orang mengatakan nur penciptaan malaikat dinamakan nur rauhaniyah, diambil dari nur Muhammadiyah. Ini keyakinan, ini keimanan dapat dari mana? Baik. Misalnya lagi adalah bid'ah bahwa tidak ada azab kubur. Ini adalah bid'ah dalam keimanan. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, di antara ibadah perkataan, ibadah lisan adalah membantah dan mengcounter secara khusus bid'ah dalam keimanan. Kenapa? Bid'ah dalam keimanan bisa berdampak iman orang tidak sah. Tapi kalau bid'ah dalam bentuk ucapan, bid'ah dalam bentuk perayaan, ini tidak membatalkan iman seseorang. Tapi cobalah jamaah sekalian, kalau bid'ah itu bid'ahnya kaum Jahmiyah, apakah sah keimanan mereka? Enggak sah. Nah, orang-orang Syiah keimanan mereka adalah keimanan Murji'ah. Mereka mengatakan iman itu di hati, walaupun tidak diucapkan, maka keimanan itu sah. Maka kasus Abu Thalib tadi, dia beriman dengan hatinya, tapi tidak berikrar dengan ucapannya. Orang-orang Murji'ah mengatakan imannya Abu Thalib ini sah, walaupun tidak diikrarkan. Ini kan bid'ah yang sangat buruk. Jadi coba anda lihat jamaah sekalian, bid'ah itu membatalkan iman menjadi kafir,
Bahkan bid'ah itu membuat yang kafir itu menjadi beriman. Jadi bid'ah dalam keimanan membuat keimanan menjadi kafir. Jahmiyah tadinya dia beriman, tapi begitu terjebak dengan bid'ah Jahmiyah, keimanannya batal menjadi kafir. Ini bid'ah membatalkan iman jadi kafir. Dan ada juga bid'ah justru mengimankan orang kafir. Seperti kaum Murji'ah itu, mereka mengatakan Ali ini beriman karena hatinya percaya. Bahwa lisannya tidak berikrar itu tidak penting, kata mereka. Jadi inilah bahayanya bid'ah. Karena bid'ah dalam keimanan itu dua. Kadang-kadang membuat keimanan menjadi kekufuran. Kadang-kadang bid'ah itu membuat kekufuran menjadi keimanan. Abu Thalib yang aslinya kufur, tapi diyakini sebagai beriman disebabkan karena, dan yang lebih fatal lagi, orang-orang Murji'ah mengatakan bahkan iblis termasuk orang yang beriman juga. Kenapa? Keimanan itu tidak dinilai dari ikrar dan perbuatan. Bahwa iblis membangkang itu gak ada hubungannya dengan keimanan. Murji'ah mengatakan keimanan itu adalah hati. Iblis ini dengan hatinya yakin bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Maka iblis ini beriman. Padahal keimanan hati iblis dibatalkan oleh Allah disebabkan karena perbuatannya yang membangkang. Hanya saja orang Murji'ah mengatakan perbuatan gak ada hubungannya dengan iman. Iblis membangkang, imannya gak akan batal. Jadi coba anda lihat jemaah sekalian betapa bahayanya bid'ah ini. Sampai-sampai iblis saja dikatakan beriman. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah amalan hati. Apa saja amalan hati itu? Seperti cinta kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amalan hati yang paling kuat adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah amalan hati yang paling kuat. Bahwa ada khauf, takut kepada Allah, ada raja, optimis kepada Allah, ada tawakal, bersandar kepada Allah. Ini semuanya lemah. Ibadah hati yang paling kokoh adalah cinta. Kenapa demikian? Karena semua ibadah hati berhenti setelah seseorang sampai di surga. Ibadah hati yang bernama khauf alias takut kepada Allah ini akan hilang begitu sampai di surga. Ibadah hati yang bernama raja, berharap kepada Allah, optimis kepada Allah, ini pun hilang ketika seseorang sampai di surga. Ibadah hati yang bernama tawakal, ini pun hilang setelah sampai di surga. Satu-satunya ibadah hati yang tidak hilang meski telah sampai di surga adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari seluruh ibadah hati yang paling kuat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah hati berikutnya adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, saudaraku, di mana Anda temukan tawakal ini? Anda temukan tawakal ini dalam kesusahan Anda, dalam kesulitan Anda, dalam sakit Anda. Dalam keadaan baik, Anda sehat, uang banyak, tak ada persoalan, mungkin Anda tidak ketemu dengan ibadah tawakal ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan Anda pahala besar dalam tawakal. Apa yang Allah lakukan? Maka Allah kirimkan Anda kesulitan. Allah kirimkan Anda ujian. Karena tawakal Anda hanya berdiri tegak begitu Anda dalam kesulitan, begitu Anda dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah lagi lah melihat kesulitan itu sebagai musuh.
seluruh kesulitan itu pintu tawakal. Nabi kita bercerita, tawakal Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapan tawakal Nabi Ibrahim paling tinggi? Ketika beliau akan dibuang ke dalam api dan dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Di antara situasi para sahabat bertawakal, Allah ceritakan dalam Al-Quran saat mereka selesai perang Uhud, tubuh mereka terluka, berdarah, bahkan kaki mereka terkilir, tapi ternyata mereka harus melakukan pengejaran ke satu kawasan bernama Hamra'ul Asad karena konon di sana terjadi konsentrasi musuh untuk melakukan penyerangan yang kedua kalinya. Maka Nabi mengatakan, peperangan belum selesai. Kita harus mengejar kelompok kafir ini ke Hamra'ul Asad. Sebagian sahabat yang terkilir digendong oleh sahabat lain untuk melakukan pengejaran ke Hamra'ul Asad. Nah, dalam situasi ini tegak muncul tawakal para sahabat. Ketika mereka berkatakan saat itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi jamaah sekalian, kesulitan-kesulitan itu kita nggak suka, tapi kita butuh. Kenapa kita nggak suka? Karena kita kesulitan. Tapi kenapa kita butuh? Karena tawakal ini sering tidak dijumpai kalau tidak ada rasa kesulitan. Kalau tidak ada ketakutan, Anda keluar rumah. Anda bacakan doa tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kenapa? Ketakutan. Saya akan naik kendaraan, entah apa yang terjadi. Ini saya keluar dari rumah dalam keadaan sehat, entah saya akan kembali dalam keadaan seperti apa. Ada ketakutan. Maka Anda bertawakal kepada Allah dalam ketakutan itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Sebab itu jemaah sekalian, amalan hati yang kedua adalah tawakal. Amalan hati yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah. Taubat artinya kembali. Taubat artinya kembali. Kembali itu dari dan menuju. Kembali itu seorang dinamakan kembali apabila terpenuhi dua unsur. Kembali dari menuju ke. Kembali dari kufur menuju iman. Kembali dari syirik menuju tauhid. Ini yang dinamakan taubat. Maka kalau ada orang pengedar narkoba, dia berhenti, tapi dia tidak menjadi baik, ini tidak dinamakan taubat. Dia memang kembali dari narkoba, tapi tidak menuju yang baik. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran, perintah taubat selalu digandengkan dengan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Kenapa setelah taubat sering disambung dengan amal saleh? Karena berhentinya dosa bukanlah taubat sampai dia beralih kepada kebaikan. Contoh tadi, dia udah berhenti gak lagi mengedarkan narkoba. Apakah dia dinamakan taubat hanya dengan berhenti? Tidak. Ya, sampai dia menjadi baik, menjadi salat, banyak bertilawah, banyak berzikir, akhlaknya mulia, baik. Jadi taubat artinya kembali, dan kembali itu harus memiliki dua unsur, kembali dari dan menuju. Kembali dari kufur menuju iman. Kembali dari riba menuju makanan halal. Kembali dari bid'ah menuju sunnah. Maka kalau ada orang yang kembali dari bid'ah tapi tidak menuju sunnah, ini tidak kembali namanya. Ini tidak taubat namanya. Kalau ada orang yang kembali dari syirik tapi tidak menuju tauhid, itu tidak dinamakan kembali. Inilah dua unsur taubat alias kembali. Berikutnya jemaah sekalian, amalan hati berikutnya adalah takut kepada Allah. Ya, takut
takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut kepada Allah dengan dua ketakutan. Pertama, Anda takut kepada Allah karena sadar dengan kejahatan Anda. Takut ini dinamakan dengan khauf. Yang kedua, Anda takut kepada Allah bukan karena melihat kejahatan diri, tapi karena Anda lihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat kekuasaannya, Anda lihat kekuatannya, Anda lihat kerajaannya, Anda lihat keagungan Allah sehingga Anda takut. Di sini Anda tidak takut karena kejahatan Anda, tapi Anda takut karena keagungan Allah. Ini dinamakan dengan khasyah. Mana yang lebih tinggi antara khauf dengan khasyah? Jawabannya dua-duanya gak bisa dipisah. Ya, kadang-kadang kita melihat diri takut kepada Allah, itu khauf namanya. Tapi kadang-kadang kita ingat Allah, nampak keagungan Allah, nampak kekuatan Allah. Dan yang paling menakutkan lagi tentang Allah adalah bahwa Allah Maha menetapkan segala-galanya. Ketetapan Allah gak bisa diintervensi. Kalaulah Allah akan mengatakan fulan, besok kamu akan mati sebagai kafir, siapa yang bisa menghalangi itu, jemaah sekalian? Maka Anda lihat dalam surat Al-Adiyat, wa amma man khafa maqama rabbih. Siapapun yang takut terhadap kedudukan Allah. Kedudukan Allah menjadi rasa takut, iya. Karena di dalam kedudukan itulah terdapat keputusan. Allah memutuskan Anda ke surga atau ke neraka. Maqama rabbih, kedudukan Allah, disitulah terdapat keputusan. Apakah Anda wafat sebagai mukmin atau sebagai kafir? Maka Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Siapapun orang yang takut dengan kedudukan Allah. Maqama rabbih, kedudukan Allah. Kedudukan Allah yang dimaksud kedudukan di mana terdapat segala keputusan. Jadi sekali lagi, yang paling menakutkan kita tentang Allah adalah maqamnya Allah, kedudukan Allah, bahwa Allah Malik yang Maha berkuasa. Di dalam kekuasaan Allah itu terdapat segala keputusan-keputusan. Entah apa yang menjadi keputusan Allah tentang akhir hayat kita. Entah apa yang menjadi keputusan Allah tentang surga dan neraka untuk kita. Jadi ketika Anda ingat Allah, lalu Anda sadar bahwa Allah Malik yang Maha memutuskan, termasuk yang memutuskan nasib Anda ke depan, maka tentu Anda akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu di dalam Fatihah kita membacakan Maliki Yaumiddin, yang Maha berkuasa. Apa yang membuat Anda takut dengan kekuasaan Allah? Karena di dalam kekuasaan itulah terdapat segala keputusan nasib. Berikutnya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap ataupun raja. Ini termasuk amalan hati berikutnya, yaitu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dua orang yang berharap kepada Allah. Pertama, orang yang berharap kepada Allah karena takabur dalam dirinya. Saya berharap masuk surga. Kenapa? Ibadah saya udah banyak. Ini harapan dari seorang yang sombong. Saya berharap masuk surga. Kenapa? Sholat malam saya kan gak pernah tinggal. Anda berharap kepada Allah dengan kebaikan Anda. Berharap dalam arti kata pasti. Tapi jemaah sekalian, berharap yang sesungguhnya adalah berharap kepada Allah bukan karena saya, tapi karena Allah. Saya berharap ke surga bukan karena saya baik, tapi karena Allah baik. Saya berharap kepada surga bukan karena saya punya amal, tapi karena Allah Maha Penyayang. Jadi harapanku pintu surga terbuka bukan karena amalku, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi.
Tak satu pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Agar Anda tahu bahwa amal ini bukan harapan. Tapi kenapa seorang masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Surga itu terbuka semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba sekalian, kebaikan Anda, bukankah kebaikan Anda itu Allah juga yang ngasih? Kalau Allah enggak ngasih kebaikan bagi Anda akan tetap penjahat. Nah, jadi oleh sebab itu bedakan antara dua orang yang berharap tadi. Aku berharap kepada Allah karena aku baik. Ini harapan yang buruk. Ini harapan yang lebih dekat kepada dosa. Terlebih kalau harapan ini sudah seolah-olah pasti. Tapi jamaah sekalian, harapan yang sesungguhnya, kita berharap kepada Allah bukan karena apa yang Anda lakukan. Karena apapun yang Anda lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Tapi harapan kepada Allah adalah karena Allah. Aku berharap kepada Allah. Aku optimis kepada Allah masuk surga. Kenapa? Karena Allah itu penyayang. Karena Allah itu pengampun. Karena Allah itu Al-Bar, Maha Baik. Karena Allah itu Maha Baik. Maka dari jemaah sekalian yang saya hormati, ketika para penghuni surga sampai di surga, dalam pembicaraan mereka menyebutkan nama Allah Al-Barrur Rahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kita masuk ke dalam surga karena Allah Maha Baik lagi Maha Penyayang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka kalau Anda berharap kepada Allah disebabkan karena amal Anda, misalkan Anda tidak takabur dan tidak memastikan hal itu, ini harapan yang lemah. Sekali lagi, berharap kepada Allah karena amal sepanjang itu tidak dipastikan atau takabur, ini harapan yang lemah. Harapan yang kokoh itu adalah ketika Anda berharap kepada Allah karena Allah. Aku berharap kepada Allah karena Allah penyayang. Aku berharap kepada Allah karena Allah Maha Baik. Aku berharap kepada Allah karena Allah Maha menerima doa. Baik. Amalan hati berikutnya adalah mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ikhlas. Ya. Amalan hati berikutnya adalah sabar terhadap perintahnya dan larangannya. Karena kadang perintah Allah ini, larangan Allah ini tidak cocok dengan hati. Lebih-lebih hati yang dikuasai oleh syahwat. Nah, kalau hati masih cenderung kepada syahwat, niscaya perintah dan larangan Allah itu masih berat. Nah, jadi perintah Allah dan larangan Allah itu tidak akan terasa manis kecuali saat hati telah lepas dari hawa nafsu. Malam hari Anda bangun, sholat malam itu berat. Kenapa? Karena mata Anda masih terisi dengan hawa nafsu. Hati Anda pun terisi dengan hawa nafsu yang bernama malas. Tapi begitu hawa nafsu malas meninggalkan hati, hawa nafsu ngantuk meninggalkan mata, saat itulah ketaatan itu menjadi ringan, bahkan menjadi manis. Berikutnya ridho menerimanya dan ridho kepadanya, ini kesalahan terjemah. Yang betul adalah ar-ridho bihi wal ridho minhu. Ridho dengan Allah dan ridho dari Allah. Itu yang betul. Di sini ridho menerimanya, ridho kepadanya. Salah. Yang betul ridho dengannya dan ridho darinya. Tahu bedanya? Ridho dari Allah. Yang kedua, ridho dengan Allah. Ridho dari Allah maksudnya ridho semua yang datang dari Allah. Musibah ini dari Allah. Ujian ini dari Allah. Ya, sakit ini dari Allah. Ridho dari Allah maksudnya ridho terhadap semua yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah ada dua. Pertama, datang dari Allah takdir. Yang kedua, datang dari Allah syariat. Aqimus shalah dari Allah. Kutiba alaikumus syiyam
dari Allah, maka ridho yang pertama, ridho dari Allah. Takdir yang datang dari Allah atau syariat yang dari Allah, ini ridho yang pertama. Ridho yang kedua adalah ridho dengan Allah. Ridho dengan Allah, ridho dengan Allahnya langsung. Ridho dengan Allah, saya tidak mau lagi yang lain. Ini Tuhannya matahari, saya nggak mau, saya maunya Allah. Ini Tuhannya bulan, saya nggak mau, saya maunya Allah. Ridho dengan Allah sehingga tidak mau lagi selain Allah. Ini orang munafik, sholat untuk dapatkan pujian manusia. Enggak, saya nggak ridho kecuali dengan Allah. Ini orang yang berzakat, orang yang bersedekah untuk mendapatkan blow up media. Enggak, saya enggak ridho kecuali dengan Allah. Sudah? Pertanyaan, mana yang lebih tinggi? Ridho dari Allah atau ridho dengan Allah? Mana yang lebih tinggi? Jawabannya ridho dengan Allah lebih tinggi. Berikutnya adalah merasa tentram dengannya. Tentram yang dimaksud di sini adalah tumanninah. Tentram yang dimaksud di sini adalah firman Allah dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati yang tenang, itu yang dimaksud tentram di sini. Tenang, iya. Tenang dalam perintah Allah sehingga enggak ingin memberontak. Tenang dalam larangan Allah sehingga enggak berpikir untuk melawan. Dan Imam Ibnu Qayyim nanti akan kita lihat ketenangan hati atau mutmainnah ini adalah perjalanan awal ibadah. Ya sangat berat. Mutmainnah adalah langkah awal dalam perjalanan ibadah. Nah, pertanyaannya, apakah Anda telah sampai kepada mutmainnah ini? Karena ini langkah awal untuk perjalanan ibadah ini. Mutmainnah, tenang saat di dalam perintah Anda tidak berpikir untuk melawan. Saat di dalam larangan Anda pun tidak berpikir untuk melawan. Kalau pikiran Anda dalam perintah Allah ingin melawan, hati Anda di dalam larangan Allah ingin berontak, ini belum mutmainnah. Perjalanan ibadah yang sesungguhnya belum dimulai. Belum dimulai. Sampai ketika Allah berfirman, la ta'kulu riba, tidak boleh kalian makan riba. Terus terang hati ini ingin melawan, itu belum mutmainnah. Misalnya ketika Allah berfirman, maafkan orang yang menzalimimu, hati ini mengatakan kayaknya saya nggak bisa. Baik jamaah sekalian, tenteram yang dimaksud adalah mutmainnah. Seseorang dinamakan mutmainnah apabila ia tenang di dalam perintah, tenang pula dalam larangan, termasuk tenang pula di dalam takdir. Ini tiga. Tenang dalam perintah Allah sehingga nggak pernah tersirat untuk melawan perintah itu. Tenang dalam larangan Allah sehingga tidak tersirat dalam hati untuk melangkahi larangan itu. Dan yang ketiga, tenang dalam takdir Allah sehingga nggak pernah benci dengan Allah ataupun dengan ketetapan Allah. Ini sakit, saya benci dengan sakit ini. Kamu tahu siapa yang ngirim sakit? Sakit itu apa yang ngirim? Ya, kalau kamu melihat sakitnya, kau memang sakit. Tapi kalau kau lihat siapa yang ngirim sakit, kau akan ridha, kau akan mutmainnah. Baik. Maka apa yang saya katakan tadi mohon digarisbawahi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mutmainnah adalah langkah awal dalam perjalanan ubudiyah. Apabila Anda telah sampai kepada mutmainnah ini, saat itulah keimanan itu menjadi manis. Perhatikan, orang-orang munafik ketika salat, hati mereka berontak sesungguhnya. Mereka tidak nyaman dengan salat. Hanya saja mungkin karena dipaksa, ya mertua datang gak enak kalau nggak salat. Akhirnya dia salat. Ini artinya salat, dia salat bukan dengan hati yang tenang, tapi dengan hati yang terpaksa. Pastilah dia tidak akan merasakan manisnya iman. Baik.
Berikutnya beliau mengatakan amalan-amalan hati lainnya yang kefarduannya lebih kuat daripada kefarduan amalan-amalan anggota. Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, amalan hati yang wajib, amalan perbuatan yang wajib. Misalnya amalan hati yang wajib seperti tawakal, amalan anggota tubuh yang wajib seperti puasa. Kata Imam Ibnu Qayyim, mana yang lebih tinggi? Kewajiban dalam amalan hati atau kewajiban dalam amalan perbuatan? Beliau mengatakan kewajiban dalam amalan hati lebih tinggi daripada kewajiban dalam amalan perbuatan. Puasa itu amalan wajib, kewajiban dalam perbuatan. Tawakal kewajiban dalam hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan semua kewajiban dalam amalan hati lebih tinggi daripada semua kewajiban dalam amalan perbuatan. Yang terakhir Ibnu Qayyim mengatakan, ya amalan anggota badan ini bangunan ubudiyah yang keempat, seperti salat, seperti jihad, melangkahkan kaki untuk salat Jumat dan jamaah, melangkahkan kaki untuk salat Jumat dan jamaah. Sebentar. Ya, menolong orang yang lemah, berbuat kebaikan kepada makhluk dan sebagainya. Ini semuanya amalan perbuatan. Penutup beliau mengatakan iyyaka na'budu, memastikan dan menetapkan hukum keempat hal itu. Ketika Anda mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Kepadamu kami beribadah dengan perkataan hati, perbuatan hati, ucapan lidah, dan perbuatan anggota tubuh. Wa iyyaka nasta'in merupakan permohonan pertolongan dan taufik untuk menunaikan iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim merupakan permintaan untuk mendapatkan kejelasan tentang keduanya. Subhanallah, kejelasan tentang keduanya. Karena ibadah-ibadah ini kalau tidak jelas, Anda tidak akan melakukannya. Ya, maka ibadah yang jelas, gimana ibadahnya, apa untungnya, saat itulah hidayah itu dapat. Ketika satu kebenaran telah jelas, maka dia menjadi hidayah. Tersebut dia akan secara kemudian memohon diberi ilham untuk melaksanakannya dan selanjutnya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Insya Allah yang akan datang halaman 175, yaitu tingkatan iyyaka na'budu pada tataran ilmu dan amal. Atau mungkin kita lewati halaman 179 lebih baik. 179 yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Bagaimana dengan niat sholat? Ada yang hanya dalam hati dan ada yang diucapkan. Niat itu dalam hati, kalau diucapkan bukan niat namanya. Yang kedua, sekiranya saya mau sholat zuhur, hati saya meniatkan zuhur, tapi lidah saya terlanjur ngomong asar.
Mana yang diambil? Mana yang diambil? Hati. Kalau begitu tinggalkan saja ucapan. Ya, cukup di dalam hati. Aku salat zuhur, itu dalam hati sudah. Manusia pada saat meninggal dunia, ruhnya telah kembali kepada Allah. Yang saya tanyakan, pada saat siksa kubur itu yang merasakan jiwanya atau ruhnya, mohon penjelasan. Jadi ada 3 alam: alam dunia, alam kubur, kemudian alam surga atau alam akhirat. Alam akhirat. Di alam dunia, tubuh ini yang secara langsung merasakan, tetapi ruh itu ikut, sekedar ikut, tapi tidak langsung. Di alam kubur, di alam barzakh, ruh itulah yang langsung merasakan semuanya, tapi tubuh itu sekedar ikut. Adapun di akhirat, dua-duanya sama-sama 100%. Ya, ruh 100%, fisik juga 100%. Sehingga di alam kubur yang disiksa dan yang mendapatkan kenikmatan adalah ruh, tetapi fisik ini sekedar ikut. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita ridho dengan keputusan Allah, terutama jika kita mendapatkan musibah? Ini dalam kitab Madarijus Salikin ini, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 60 alasan ridho. Jadi kiat itu bukan 1, 2, 60. Baik. Cuman saya berikan Anda singkatnya adalah 2. Ketika terjadi ujian, lihat 2 hal. Lihat ujiannya dan lihat yang mengirimkan ujian. Ketika Anda melihat ujian, lihat hikmahnya. Nomor 2, ketika Anda melihat yang mengirim ujian, lihat keagungannya. Nah, apabila Anda melihat ujian, tapi Anda fokus dengan hikmahnya, niscaya ujian ini akan terasa dingin. Dan akan menjadi dingin lagi kalau Anda sadar siapa yang mengirimkan ujian, maka Anda melihat keagungan Allah SWT. Kalau Anda lihat ujian ini dari Allah, enggak mungkin salah kalau dari Allah. Ini dari Allah. Oh, ini enggak mungkin keliru kalau ini dari Allah. Jadi ridho itu lihat ujiannya dengan hikmah dan lihat yang mengirimkan ujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menanyakan, berapakah tingginya orang yang masuk surga dan neraka? Orang yang masuk surga setinggi Nabi Adam alaihissalam. Sampai tinggi berapa? 70 hasta. Adapun di neraka tidak ada penjelasan tingginya orang neraka. Yang dijelaskan dalam hadis bahwa kulit orang-orang neraka itu adalah tebal setebal gunung Uhud. Ini kulit-kulit ini semuanya menjadi tebal. Supaya apa? Supaya sakit. Anda tahu faslu? Coba. Anda faslu ini ditusuk sakit. Tapi begitu wilayah kaki ditusuk jauh lebih sakit. Kenapa? Karena wilayah kaki itu kulitnya lebih tebal. Nah, maka orang-orang neraka tidak disebutkan apakah tinggi mereka sekian. Yang disebutkan adalah kulitnya tebal. Satu. Yang kedua, bahkan dalam hadis sahih Nabi mengatakan ada penghuni neraka tertentu yang kecil seperti semut, yaitu orang-orang yang takabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna amsal az-zar, yata'uhumun nas." Orang-orang yang takabur nanti akan dihidupkan besar tubuhnya seperti semut, sehingga di mahsyar mereka diinjak-injak oleh orang. Sesampainya di neraka, orang-orang takabur ini menghuni satu sel yang bernama sel bolas. Apa itu sel bolas? Sel bolas ini adalah tempat pembuangan kotoran neraka. Jadi orang yang disiksa sampai keluar najis depan, najis belakang, ini semuanya jatuh mengalir ke satu sel yang bernama bolas.
Siapa yang menghuninya? Orang-orang sombong. Nah, jadi dalam hadis ini ada lihat orang sombong itu justru tubuhnya hanya sebesar sombong. Tapi kalau orang di neraka, kalau orang di surga tingginya setinggi 70 hasta. Kenapa orang yang masuk surga Allah tidak ada waktu pagi, sore, dan malam? Oh ada. Di surga itu ada siang, ada malam. Yang tidak ada tidur. Di surga malam ketika ada cahaya yang redup di bawah aras, jadilah malam. Siang apabila dari bawah aras itu muncul cahaya. Tapi cahaya ini bukan cahaya yang membuat panas seperti matahari. Makanya di surga ada hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari penghuni surga berziarah mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada siang, ada malam. Yang membedakan siang dan malam itu cahaya. Kalau cahaya ini muncul dari bawah aras, itulah siang. Nah kalau cahaya ini kemudian redup di bawah aras, itulah malam. Jadi ada yang cuma kalau tidur tidak ada tidur. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan tidur itu saudara kandung mati. Di dunia ini mati, maka ada tidur. Di surga tidak ada mati, maka tidak ada lagi yang tidur. Tapi kan tidur itu enak. Oh di surga lebih enak lagi gak pakai tidur. Iya. Apa hukumnya meneruskan sejarah Nabi, menerangkan sejarah Nabi dan sahabat pada pemutaran video yang diadakan dalam masjid film tersebut? Ada ilustrasi musiknya, mohon penjelasan. Dihilangkan saja ilustrasi musiknya, karena ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dihilangkan saja. Kan yang penting ilustrasinya. Ya sudah, di-mute saja suaranya. Dan yang terpenting lagi, saya juga nggak paham seperti apa ilustrasi yang dimaksudkan. Ingat, ketika Anda menjelaskan sejarah, kekuatan kata-kata lebih penting daripada gambar. Maka orang yang tidak mampu berbicara baik, dia tak akan mampu menjelaskan sejarah dengan baik. Jadi kesimpulan saya, yang terbaik menjelaskan sejarah tersebut tidak usah pakai video-video itu, kecuali mungkin untuk anak-anak, ya. Tapi cukup menjelaskannya dengan lisan. Ya, kalau Anda jelaskan sejarah Nabi dengan bahasa yang bagus, sesekali Anda nangis, orang lain juga nangis, ya kan? Apakah ikrar 2 kalimat syahadat bagi calon mu'alaf baru sah Islamnya jika ada saksi-saksinya? Ya, bersaksi, adanya saksi dalam 2 kalimat syahadat. Ya, misalnya ada seorang mu'alaf, ada saksinya. Nah, dalam kenegaraan kita memang harus ada saksi. Karena ikrar syahadat ini nanti akan dibawa ke KUA, lalu diserahkan piagam untuk mengubah identitas. Sehingga dalam hukum negara kita, perubahan status ini harus dengan adanya saksi. Itu dalam kenegaraan. Adapun dalam hukum Islam, adanya saksi dalam bersyahadat, sepanjang orangnya mampu bersyahadat tersebut, faham, nggak perlu ada saksi. Tapi kalau memang dia nggak tahu, nggak paham, harus ada saksi. Bisa aja misalnya dia udah baca kitab tauhid, begitu masuk Islam sendiri. Jika orang tersebut karena takut terancam jiwanya sehingga masuk Islam dengan diam-diam tanpa ada saksi, apakah ibadahnya syar'i? Tidak, Islamnya nggak sah. Karena syarat mengucapkan syahadat itu antara lain mahabbah, cinta. 7 syarat syahadat, salah satunya cinta. Maka orang yang dipaksa syahadatnya tidak sah. Bagaimana menjelaskan kepada orang awam yang menganggap semua agama benar dan baik, sehingga terkadang ada yang sudah mengaji pun termakan syubhat di mana antara Islam dan lainnya cuma beda-beda tipis. Ini sih ucapan ini bukan ucapan sederhana. Ucapan ini membatalkan iman. Sebab kalau Anda katakan agama semuanya sama, itu berarti semua Tuhan sama.
Jadi Anda jangan, mohon maaf, jangan terlalu dangkal melihat agama sekedar agama. Agama ini hubungannya dengan Tuhan. Konghucu punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, Islam punya Tuhan. Kalau Anda mengatakan semua agama sama, berarti semua Tuhan sama. Semua Tuhan sama. Ini nomor satu, tanyakan dulu orangnya. Kalau semua agama sama, berarti semua Tuhan sama. Nomor dua, Islam melarang syirik. Agama lain ternyata melestarikan syirik. Apakah itu sama? Ya salah, perbedaan Islam dengan agama non-Islam seperti Timur dan Barat tidak ketemu sama sekali. Ada beberapa orang yang melakukan testimoni setelah melakukan ibadah syar'i, suatu mendapat petunjuk-petunjuk, pada akhirnya menjadi murtad. Kenapa bisa demikian? Tidak ada orang beriman yang murtad. Yang murtad itu semuanya adalah orang-orang munafik. Makanya kalau orang beriman ini sudah jatuh kepada munafik, insya Allah selangkah lagi dia akan murtad. Dan orang munafik ini ibadahnya semuanya pura-pura. Sholatnya karena ada orang, sedekahnya karena ada media. Semua ibadah orang-orang munafik itu pura-pura. Jadi ada iman, ada munafik, ada kafir. Tidak ada orang yang dari mukmin meloncat dari kafir, itu gak ada sama sekali. Yang jatuh kepada kafir ini di sini, yaitu munafik. Nah, munafik ini yang jadi kafir, mukmin jadi kafir itu gak ada sama sekali. Makanya sahabat-sahabat lebih takut menjadi munafik ketimbang menjadi kafir. Kenapa? Sebab mukmin jadi kafir itu nggak ada, tapi munafik jadi kafir itulah semua yang ada. Jadi kalau Anda katakan dia selama ini ibadahnya sesuai syar'i, tidak. Kalau selama ini dia munafik, ibadahnya semuanya pura-pura, nggak ada keikhlasan sama sekali. Wallahu taala alam. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.